Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan pajak penghasilan pasal 26. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Lulu Ilma Nuna, NIM 190803104056. Saya sendiri CR Dinila 190803104085. Yang ketiga, Sabilatus Soleha, NIM 190803104085. Pajak penghasilan pasal 26. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap BUT di Indonesia. Hal yang menentukan seorang individu atau perusahaan dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri adalah: yang pertama, seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun per 12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua, seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun per 12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Subjek pajak dan pemotong PPh pasal 26. Subjek pajak penghasilan pasal 26 adalah wajib pajak luar negeri yang mendapatkan penghasilan dengan tidak melalui BUT di Indonesia. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menetapkan pemotong PPh pasal 26 adalah badan pemerintah. Yang kedua, subjek pajak dalam negeri. Yang ketiga, penyelenggara kegiatan. Yang keempat, bentuk usaha tetap. Yang keempat, perwakilan perusahaan dari luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Objek pajak PPh pasal 26. Jenis-jenis penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilan pasal 26. Yang pertama, dividen. Yang kedua, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Yang ketiga, royalti sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang keempat, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima, hadiah dan penghargaan. Yang keenam, pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Yang ketujuh, premi suap dan transaksi lindung nilai lainnya. Yang kedelapan, keuntungan karena membebaskan utang. Yang kesembilan, penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia. Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang ke-10, penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham dari perusahaan antara. Pasal 26 ayat 2A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang ke-11, penghasilan karena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia atau branch profit. Pasal 26 ayat 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tarif, dasar, dan sifat pengenaan pajak penghasilan pasal 26. Yang pertama, dasar pengenaan pajak berupa penghasilan bruto sebesar 20% dari jumlah bruto penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dan bersifat final atas penghasilan berupa: A. Penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, royalti dan sewa, serta penghasilan lain, penggunaan harta selain sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang B. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan. Yang C. Hadiah dan penghargaan dengan nama dalam bentuk apapun. Yang keempat, pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Yang E. Premi suap dan transaksi lindung nilai lainnya. Yang F. Keuntungan karena pembebasan utang. Yang G. Pajak penghasilan pasal 26 terutang dihitung dengan cara mengalihkan penghasilan bruto dengan tarif pajak penghasilan pasal 26.
Contoh soal penghasilan bunga. Vernon merupakan seorang pengusaha asal yang memiliki kegiatan bisnis di Asia Timur melalui pemberian dana pinjaman berbunga rendah. Selama 2015, Vernon telah meminjamkan dana dengan rata-rata pokok pinjaman tertimbang sebesar $4.500.000 dan tingkat bunga rata-rata 7,5% PA. Kurs KMK ditetapkan sepanjang tahun pada tingkat $8.300. Berapakah total beban PPh 26 yang seharusnya dipotong oleh para debitur Vernon? Bagaimana penjurnalan oleh debitur? Jawabannya adalah pajak terutang sama dengan 20% dikali 7,5% dikali 4.500.000 dikali 8.300. Hasilnya itu 20% dikali 2.801.250.000 dan totalnya itu 560.250.000. Jurnalnya itu beban bunga pada utang PPh 26 dan kas. Beban bunga itu sebesar 2.801.250.000 dan hutang PPh itu 560.250.000 dan kasnya itu 2.241.000.000. Contoh soal pendapatan jasa. Kim Jong-in merupakan seorang apoteker asal Korea Selatan yang selama periode April-Juni 2019 tinggal di Indonesia. Untuk memberikan jasa pendampingan riset kepada apoteker di Indonesia, Kim Jong-in menerima pembayaran senilai 47.250 yang dibayarkan sekaligus di muka kontrak. Kurs KMK yang berlaku di awal bulan April adalah $10.450. Berapakah total beban PPh 26 yang seharusnya dikenakan atas penghasilan Kim Jong-in? Bagaimana penjurnalan atas pemberi kerja? Jawaban, pajak terutang sama dengan 20% dikali 47.250 dikali 10.450. Hasilnya itu 20% dikali 493.762.550. Totalnya itu 98.752.500. Jurnalnya itu beban gaji pada utang PPh 26 dan kas. Beban gaji itu senilai 493.765.500. Sedangkan utang PPh 26 itu 98.752.500 dan kasnya itu 395.013.000. Tarif, dasar, dan sifat pengenaan pajak PPh pasal 26. Dasar pengenaan pajak berupa penghasilan neto sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto dan bersifat final atas penghasilan berupa A. Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia yang dimiliki oleh wajib pajak luar negeri atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, meliputi perhiasan mewah, berlian, emas, intan, jam tangan mewah, barang antik, lukisan, mobil, motor, kapal pesiar, dan atau pesawat terbang ringan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri diberikan perkiraan penghasilan neto sebesar 25% dan dari harga jual. B. Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham di Indonesia yang dimiliki oleh wajib pajak luar negeri penjualan atau pengalihan saham berupa antara Special Purpose Company atau Conduit Company. Dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, atau penjualan atau pengalihan bentuk usaha tetap di Indonesia. Diberikan perkiraan penghasilan neto sebesar 25% dari harga jual. Perusahaan antara Special Purpose Company atau Conduit Company adalah perusahaan yang dibentuk untuk tujuan penjualan atau pengalihan saham perusahaan yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak tax haven country, yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia. Pengenaan pajak PPh pasal 26. Dasar pengenaan pajak berupa penghasilan neto. Dasar pemotongan pajak penghasilan pasal 26 berupa penghasilan neto ditetapkan atas 1. Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri.
2. Penghasilan dari laba setelah pajak dari bentuk usaha tetap (branch profit tax). Perkiraan penghasilan itu adalah besaran tertentu yang ditetapkan untuk menghitungnya penghasilan itu. Pajak penghasilan pasal 26 dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak penghasilan pasal 26 dengan penghasilan itu. Perkiraan penghasilan itu 1. Premi asuransi dan premi reasuransi kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Atas premi yang dibayarkan tertanggung kepada perusahaan asuransi luar negeri. Perkiraan penghasilan itu sama dengan 50% dikali premi. Atas premi dibayar perusahaan asuransi dalam negeri kepada perusahaan asuransi luar negeri, perkiraan penghasilan itu sama dengan 10% dikali premi. Atas premi yang dibayar perusahaan reasuransi dalam negeri kepada perusahaan asuransi luar negeri, perkiraan penghasilan itu sama dengan 5% dikali premi. 2. Atas penghasilan penjualan saham perusahaan antara di tax haven country yang berhubungan istimewa dengan badan atau BUT di Indonesia, perkiraan penghasilan netonya adalah 25% dikali harga jual. Tarif dasar dan sifat pengenaan pajak penghasilan pasal 26 adalah PKP setelah pajak dan bersifat final sebesar 20% bersifat final dari penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, maka tidak dipotong pajak penghasilan pasal 26. Contoh soal 1. Suatu badan subjek pajak dalam negeri membayarkan royalti sebesar 100 juta kepada wajib pajak luar negeri. Maka subjek pajak dalam negeri tersebut berkewajiban untuk memotong pajak penghasilan sebesar 20% dikali 100 juta sama dengan 20 juta. Contoh 2. Nakamoto Yuta merupakan seorang atlet dari luar negeri yang ikut mengambil bagian dalam perlombaan lari maraton di Indonesia. Ia berhasil memenangkan perlombaan dan mendapatkan hadiah uang sebesar 10 juta rupiah. Maka atas hadiah tersebut dikenakan pemotongan pajak penghasilan sebesar 20% dikalikan 10 juta sama dengan 2 juta rupiah. Contoh 3. Sotaro adalah pegawai asing yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari dan tidak ada tax treaty atau P3B. Status kawin, mempunyai 2 orang anak, dan ia memperoleh gaji pada bulan Mei 2018 sebesar 2.500 US dollar sebulan. Kurs yang berlaku adalah 9.500 per 100 US dollar. Perhitungan PPh pasal 26, penghasilan bruto berupa gaji sebulan yaitu 2.500 dikalikan 9.500 sama dengan 23.750.000 rupiah. Penerapan tarifnya yaitu 20% dikalikan 23.750.000 rupiah sama dengan 4.750.000 rupiah. Maka pajak penghasilan pasal 26 atas gaji 2.500 US dollar sama dengan 4.750.000 rupiah. PPh pasal 26 yang tidak bersifat final. Penghasilan tertentu dipotong PPh 26 yang tidak bersifat final yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan kantor, pusat dari usaha, kegiatan, penjualan barang atau pemberian jasa yang serupa dengan kegiatan BUT. Yang kedua, penghasilan kantor pusat selama terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan sumber penghasilan. Yang ketiga, penghasilan WPLN orang pribadi atau badan yang berubah menjadi WPDN orang pribadi atau BUT. Perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B. Tax treaty atau persetujuan penghindaran pajak berganda adalah perjanjian penghindaran pajak berganda antara dua negara bilateral yang mengatur pengenaan pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh penduduk dari salah satu atau kedua negara pihak pada persetujuan atau both contracting states. Tujuan penghindaran pajak berganda yang pertama, tidak terjadi pemajakan ganda yang memberatkan iklim dunia usaha. Yang kedua, peningkatan investasi modal luar negeri. Yang ketiga, peningkatan sumber daya manusia. Yang keempat, pertukaran informasi guna mencegah pengelak pajak. Yang kelima, kedudukan yang setara dalam hal pemajakan antara kedua negara. Tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 26. Saat terletaknya PPh pasal 26 adalah pada saat dibayarkan,
disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Pemotong PPh memberikan tanda bukti pemotongan yang dibuat oleh pemotong pajak dalam rangkap 3 dengan penggunaan sebagai berikut. Lembar pertama untuk wajib pajak atau pihak yang dipotong, lembar kedua dilampirkan pada surat pemberitahuan masa pajak penghasilan, dan lembar ketiga sebagai arsip pemotong pajak. PPh pasal 26 yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. E-Bupot untuk PPh pasal 26. Dikutip dari buku APBN, pemerintah menyebut aplikasi ini adalah salah satu inovasi di bidang teknologi informasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak, menjamin kepastian hukum, mengawal akurasi data perpajakan, dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Semua wajib pajak yang melakukan pemotongan PPh pasal 23 atau 26 wajib menggunakan bukti potong elektronik atau e-Bupot serta menyampaikan surat pemberitahuan masa atau SPT. Menurut rencana, implementasinya akan diperluas untuk seluruh pemotong aplikasi e-Bupot 23 atau 26 yang terdaftar di KPP seluruh Indonesia pada September 2020. Dasar hukum e-Bupot. Ketentuan ini ditegaskan oleh Direktur Jenderal Pajak Surya Utomo dalam keputusan nomor KEP strip 368/PJ/2020 yang diterbitkan pada 10 Agustus 2020. Dalam belet ini ada 4 substansi utama. Yang pertama, pelaksanaan kewajiban tersebut dilakukan mulai masa September 2020. Yang kedua, ketentuan ini juga berlaku bagi WP yang terdaftar sebelum 1 September 2020 namun tak memenuhi ketentuan yang baru terdaftar sejak 1 September 2020. Nomor 3, pemotong PPh pasal 23 atau pasal 26 wajib memiliki sertifikat elektronik sesuai peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER strip 04/PJ/2020. Yang keempat, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan Direktur Jenderal ini, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.